Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabar kalian? Papa harap kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu tanpa kekurangan apapun dan tetap menjaga prokes kesehatan 3M, selalu mencuci tangan, kemudian menggunakan masker serta menghindari kerumunan karena kita masih di dalam masa pandemi, ya, masa pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, anak-anakku sekalian, kali ini kita akan membahas mengenai materi pembelajaran matematika mengenai bilangan bulat, ya. Nah, untuk supaya lebih jelasnya lagi nanti akan Bapak uraikan satu persatu. Oke, kita akan cekidot. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai penjelasan untuk bilangan bulat ini, marilah kita berdoa dulu. Semoga nanti apa yang kita pelajari nanti bermanfaat bagi kita di masa sekarang dan masa yang akan datang. Berdoa mulai, berdoa selesai. Nah, anak-anakku sekalian, Bapak akan memberikan penjelasan mengenai bilangan bulat. Bilangan bulat ini bilangan yang utuh, ya. Misalnya contoh angka 1, 2, 3, 100, 1000, 500, 1 juta, itu termasuk bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini yang akan kita pelajari terdiri dari 3, ya. Yang pertama bilangan bulat positif, seperti ada tanda tambah, ya, lambangnya. Kemudian bilangan bulat negatif, tanda min, ya, tanda garis strip. Kemudian bilangan bulat netral atau sering disebut dengan bilangan nol. Dan itu untuk bilangan bulatnya. Terus yang kedua, untuk operasi hitung bilangan bulat ini biasanya dioperasikan pada penjumlahan, ya, penjumlahan, kemudian pengurangan, ya, operasi hitungannya. Yang ketiga perkalian, dan terakhir pembagian. Jadi Bapak ulangi, bilangan bulat terdiri dari 3 bilangan, yaitu bilangan bulat positif, negatif, dan bilangan bulat nol. Ya, untuk operasi hitungannya adalah operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, di dalam operasi penghitungan dan penjumlahannya ada yang namanya nanti komutatif, ada yang namanya asosiatif, ada yang namanya distributif. Nanti Bapak akan jelaskan untuk materi berikutnya ini, ya. Jadi komutatif ini misalkan contoh komutatif pertukaran, misalnya A ditambah B sama dengan B tambah A. Ini operasionalnya komutatif. Nah, untuk yang asosiatif ini pengelompokan, distributif penyebaran. Nah, untuk yang lebih pembelajaran ini akan lebih mendalam Bapak kupas di materi berikutnya. Oke, Bapak akan lanjutkan. Kita lanjutkan. Kita hapus dulu. Nah, pada bilangan bulat ini yang ingin Bapak jelaskan kepada anak-anak sekalian mengenai, ya, penulisan pada bilangan bulat. Misalnya contoh bilangan bulat, ya, misalnya negatif 2.
Nah, ini namanya lambang ya, lambang bilangan. Nah, negatif 2 ditulis, kalau ditulis negatif ya, negatif 2. Nah, seperti ini tulisannya ya, lambangnya ini, tulisannya ini tulisan. Negatif 205. Nah, jangan sampai. Nah, ini lambangnya, tulisannya negatif, ditulis negatif 205. Nah, Bapak kira untuk penulisan lambang bilangan dan tulisan menulis lambang bilangan tidak terlalu sulit ya anak-anak. Nah, kita akan lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu bagaimana cara mengurutkan lambang bilangan pada garis bilangan. Jadi mengurutkan lambang bilangan pada garis bilangan. Nah, misalkan contoh, Bapak garis ini suatu garis bilangan. Jadi posisi garis bilangan ini, bilangan bulat terdiri dari 3, yaitu bulat negatif, positif, dan bilangan bulat netral atau nol. Nah, nolnya di sini ya. Kemudian negatif, positifnya itu ke kanan. Jadi kalau kanan ini positif, bilangan bulat positif, kiri negatif. Semakin ke kanan angkanya semakin apa? Angkanya semakin besar. Nah, itu kuncinya. Misalnya 0 sudah 0, 1 sudah 1, 2, 3, 4. Nah, misalnya 3, 4 dan seterusnya. Berarti semakin ke kanan semakin besar. Demikian juga sebaliknya, semakin ke kiri, ya ini kiri, semakin ke kiri semakin kecil. Awas, hati-hati. Jadi misalnya 0 dengan negatif 1. 0 dengan negatif 1 lebih besar mana? Lebih besar 0 ya. Negatifnya artinya bisa minus, kurang 1. Kemudian negatif 2, terus negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Jadi semakin ke kiri nilainya, angkanya walaupun besar tapi nilainya semakin kecil ya, semakin kecil. Misalnya negatif 4 dengan negatif 1 lebih besar mana? Negatif 4. Nah, negatif 4 titik dengan negatif 1 lebih besar mana? Pasti lebih besar negatif 1. Nah, ini bacanya negatif 4 lebih kecil ini dari negatif 1. Jadi lambang kalau seperti ini lebih besar, atau orang nyebutnya lebih dari ya, boleh. Kemudian di sini nah lebih kecil atau kurang dari. Gampang kan anak-anak ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi untuk materi berikutnya dalam penempatan bilangan pada garis bilangan. Oke, sudah paham? Pokoknya kalau ke kanan angkanya semakin besar,
ke kiri semakin kecil. Nah, kita akan lanjutkan. Kita ulangi lagi ya. Misalkan contoh dalam penempatan kemarin ada soal penempatan bilangan, misalkan bilangan negatif 5, 4, negatif 3, 0, 1. Nah, tempatkan bilangan bulat tersebut pada garis bilangan. Nah, caranya kalian bikin garis bilangannya ya. Bapak ini kasih contoh, dia bikinnya kalau bisa rapi ya. Nah, untuk penempatannya taruh titik dulu. Kalian bisa naruhnya angka 0 dulu, 0. Besar-besar biar kelihatan. Nah, sudah 0, udah dapat nih 0. Yang positif sudah 0, 1. Nah, maka taruh sini 1. Seret. Sudah 1. Ini negatif. Yang positif ada 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, di sini taruh 4. Nah, 4. Kemudian yang ke kiri yang negatif. Negatifnya yang mana? Lihat. Ini Bapak lingkarin. Negatif 3. Taruh misalkan ini negatif 3. Nah, kemudian sudah negatif 3, masih ada lagi yang lain. Negatif 5. Tinggal masukkan saja. Nah, di sini misalnya negatif 5. Nah, kalau kalian mengerjakan seperti ini penempatan bilangan tersebut, maka Anda sudah betul. Nah, nilai bisa 100. Nah, kita ulangi lagi. Ini Bapak hapus ya karena papan tulisnya terlalu kecil. Kita ulangi lagi. Yang soal berikutnya untuk penempatan garis bilangan. Misalkan urutkan bilangan, tempatkan bilangan tersebut misalnya negatif 2, 3, 0, negatif 8, negatif 5, 6. Nah, misalkan ini soal, kalian tinggal penempatan garis bilangan ya. Yang pertama kalian lakukan adalah tentukan titik nolnya. Misalnya 0 di sini. Nah, ya. Oke, kita cari. Boleh dikerjakan positifnya dulu, boleh kerjakan negatifnya dulu. Kalau kerjakan negatif, lihat yang negatif berapa itu? Berapa buah? Nih, 1, 2. Berarti kita ketikkan di sini taruh titik negatif 2. Sudah itu negatif 8. Nah, tak perlu kalian buat titik-titiknya dah. Itu Bapak anggap sudah benar ya penempatannya. Terus yang berikutnya yang kanan bilangan bulat pada garis bilangan, yaitu yang paling kecil, yaitu 3, 0, 3, 5, 6. Karena 0 sudah kita tempatkan, maka yang paling kecil adalah 3. Masukkan 3. Kemudian sudah 3, ini ya, di 5. Masukkan 5. Nah, yang terakhir adalah 6. Nah, sudah penempatannya seperti ini. Nah, untuk pembelajaran penempatan ini Bapak harap kalian sudah bisa ya. Jangan sampai ada yang tidak paham sama sekali untuk penempatan bilangan bulat pada garis bilangan. Mudah-mudahan kalian bisa ya anak-anak. Nah, kita akan lanjutkan lagi berikutnya tentang penjumlahan pada bilangan bulat. Nah, judulnya yang kedua nih, penjumlahan bilangan bulat. Tulis penjumlahan bilangan bulat.
Nah, penjumlahan contoh misalkan 7 ditambah 5 sama dengan titik-titik. Nah, kalau biasanya ya tanpa garis bilangan kalian langsung bisa menjawabin 7 tambah 5 sama dengan, gampang Pak Guru, 12 ya kan? Betul, 12 ya. Nah, bagaimana 12 itu di dalam garis bilangan? Nah, nanti untuk penempatannya garis bilangan seperti ini. Nah, pertama yang kalian lakukan adalah tentukan titik nolnya. Misalnya di sini Bapak titik nolnya ya. 7 ini adalah bilangan positif, berarti kalau positif bergeraknya kemana? Ke kanan. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini 7. Oke. 7. Kemudian bergerak lagi ditambah 5. 5 ini positif, berarti bergerak ke kanan sebanyak 5 langkah dari mula-mula titik awalnya 0, kemudian berhenti di titik 7. 7 ini dianggap titik istirahatnya. Maka di sini dihitung mulai dari awal yang kedua. Jadi ke kanan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi di sini nanti ketemunya 12. Maka kalau garisnya seperti ini, mula-mula bergerak tanda panahnya ya. Sorry, tanda panahnya ke sini ke 7 ya, angka 7. Kemudian bergerak lagi sebanyak 5 langkah. Nah, jadi 7 titik ini 8, 9, 10, 11, 12. Maka hasilnya nanti di sini. Jadi di sini penulisannya mula-mula 7 ya, ditambah 5 sama dengan 12. Nah, seperti ini. Ini dalam kalau kita bikin langkah-langkah kecil ya. Langkah sebanyak 7 langkah, kemudian bergerak lagi ditambah 5 langkah lagi, ketemu hasilnya 12. Nah, Bapak akan kasih contoh lagi biar lebih jelas lagi. Ya, ini untuk penjumlahan. Yang tadi soal penjumlahan. Nah, sekarang soal pengurangan ya, campurannya, penjumlahan masih penjumlahan. Misalnya negatif 7 ditambah 4. Negatif 7 ditambah 4 berapa? Nah, caranya kita bikin nih. Tentukan dulu titik nolnya, terserah. Nah, ini Bapak langsung ya, karena biar lebih menghemat garisnya ini. Lihat, bergerak negatif 7. Negatif 7 berarti bergerak ke kiri. Kalau ke kiri ada negatif, kalau ke kanan positif. Jadi posisinya nih seret. Nah, misalnya Bapak bikin sini, ini dianggap negatif 7. Nah, mula-mula bergerak ke kiri sebanyak 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, negatif 7. Terus ditambah 4. 4 adalah bilangan bulat positif, maka dia bergerak ke kanan. Sebanyak berapa langkah? Jadi dari titik ini sudah bergerak ke sini tadi, bergerak ke kanan. Jadi dihitung misalnya 1, 2, 3, 4. Nah, kita anggap misalnya 4. Bergerak ke kanan sebanyak 4 langkah.
ketemunya berapa? Kita lihat di sini. Negatif 7, pasti di sini negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3. Maka hasilnya adalah N sama dengan negatif 3. Maka hasilnya negatif 7 ditambah 4 sama dengan negatif 3. Nah, gimana? Sudah dapat gambarannya sedikit untuk mengenai penjumlahan bilangan bulat ini, ya. Kalau sudah, Bapak sedikit kasih informasi, misalnya ada lawan kata, ada lawannya. Misalnya negatif 2 lawannya 2. Negatif 100 lawannya negatif 100. Nah, kalau ada soal seperti ini, mudah-mudahan nanti kalian bisa mengerjakan tugas-tugas yang Bapak berikan dan tanpa kendala apapun. Oke, anak-anak, demikianlah untuk pembahasan kali ini. Bapak cukup sampai sini, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.